Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Dia Zahra Putri Basudewa. Saya dari kelas 5A Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Bangsa. Video ini merupakan salah satu tugas individu dari mata kuliah Ekonomi Kemiskinan dan Kependudukan yang diampu oleh Ibu Anti Wulan Agustini, SE SYME. Video ini adalah sebuah video presentasi yang akan saya bahas tentang materi tentang pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya di tingkat rumah tangga. Di dalam video presentasi ini terdapat 5 poin. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, macam-macam sumber daya ekonomi. Yang ketiga, penyebab terjadinya kelangkaan sumber daya ekonomi. Yang keempat, cara mengalokasikan sumber daya. Yang terakhir, yaitu kesimpulan. Yang pertama, yaitu pengertian pengambilan keputusan. Apa sih pengertian pengambilan keputusan itu? Pengertian pengambilan keputusan menurut Bowo tahun 2008 adalah sebuah proses menemukan satu pilihan dari beragamnya alternatif pilihan terbaik yang dilakukan secara rasional. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses yang tidak mungkin terjadi begitu saja dalam waktu singkat. Pengambilan keputusan ini menyangkut masalah rumah tangga, sering melibatkan laki-laki dan perempuan yang telah menikah. Pendidikan, pemanfaatan pendapatan, kepemilikan kekayaan keluarga, kegiatan luar rumah tangga, penyalur aspirasi dan pengelola rumah tangga, ya seperti pekerjaan dapur, kebersihan rumah dan mengasuh anak, dan lainnya merupakan contoh bidang pengambilan keputusan. Yang kedua ada pengertian alokasi sumber daya. Apa sih alokasi sumber daya itu? Alokasi sumber daya adalah memutuskan keterampilan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan dan memperkirakan jumlah yang dibutuhkan. Suatu kegiatan mungkin memerlukan sumber daya tunggal atau banyak sumber daya. Yang ketiga ada pengertian pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya di tingkat rumah tangga. Pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya di tingkat rumah tangga ini adalah proses menemukan satu pilihan dari beragamnya alternatif terbaik yang dilakukan secara rasional. Nah, untuk menyelesaikan suatu kegiatan dan memperkirakan jumlah yang dibutuhkan di tingkat rumah tangga. Pengambilan keputusan ini menyangkut masalah rumah tangga yang sering melibatkan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Pendidikan, pemanfaatan pendapatan, kepemilikan kekayaan keluarga, kegiatan luar rumah tangga, penyaluran aspirasi dan pengelolaan rumah tangga, atau pekerjaan dapur, kebersihan rumah, dan mengasuh anak, itu merupakan contoh bidang pengambilan keputusan. Nah, pengertian pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya di tingkat rumah tangga ini, saya ambil dari pengertian yang slide sebelumnya. Oke. Selanjutnya ada macam-macam sumber daya ekonomi. Macam-macam sumber daya ekonomi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama sumber daya alam, merupakan sumber daya yang berasal dari alam, contohnya itu seperti minyak bumi, emas, dan tanah. Yang kedua ada sumber daya manusia, yaitu adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh individu. Yang ketiga ada sumber daya modal, yaitu terdiri dari alat-alat produksi seperti mesin, gedung, dan peralatan lainnya. Selanjutnya ada penyebab terjadinya kelangkaan sumber daya ekonomi. Kelangkaan sumber daya ekonomi ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ini ada keterbatasan sumber daya alam. Sumber daya alam ini seperti minyak, batu bara, dan mineral lainnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Nah, seiring dengan eksploitasi berlebihan, sumber daya ini menjadi semakin langka. Yang selanjutnya yaitu pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi yang cepat meningkatkan permintaan atas sumber daya
yang bisa menyebabkan kelangkaan jika pasokan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Yang ketiga adalah teknologi yang tidak efisien. Teknologi yang tidak efisien ini penggunaan teknologi yang kuno atau tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan sumber daya. Yang keempat ada kebijakan pemerintah. Terkadang, kebijakan pemerintah dapat membatasi penggunaan atau akses ke sumber daya tertentu menyebabkan kelangkaan juga. Yang kelima ada bencana alam. Bencana alam ini seperti banjir, kekeringan, atau gempa bumi dapat menghancurkan atau mengurangi ketersediaan sumber daya di suatu daerah. Yang keenam ada konflik dan perang. Nah, konflik dan perang dapat menghambat produksi dan distribusi sumber daya, menyebabkan kelangkaan juga. Jadi, dari keenam ini, semua ini adalah penyebab terjadinya kelangkaan sumber daya. Selanjutnya ada cara mengalokasikan sumber daya ekonomi. Bagaimana sih caranya mengalokasikan sumber daya ekonomi? Oke, mengalokasi sumber daya ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada mekanisme pasar atau permintaan dan penawaran. Di banyak ekonomi pasar, alokasi sumber daya ekonomi terutama ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Harga barang dan jasa akan menyesuaikan diri berdasarkan permintaan dan penawaran, dan ini akan mempengaruhi produsen tentang apa yang harus diproduksi dan dalam jumlah berapa. Yang kedua ada perencanaan sentral. Perencanaan sentral ini di beberapa negara dengan ekonomi terencana atau sosialis, pemerintah memiliki peran sentral dalam menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Pemerintah membuat keputusan tentang apa yang harus diproduksi, beberapa yang harus diproduksi, dan siapa yang akan menerima output tersebut. Yang ketiga ada tradisi atau kebiasaan. Di beberapa masyarakat, alokasi sumber daya ekonomi ini didasarkan pada tradisi atau kebiasaan. Ini biasanya terjadi di masyarakat yang lebih tradisional, di mana cara produksi dan distribusi telah ditetapkan selama beberapa generasi. Dan yang keempat ada alokasi campuran, yaitu banyaknya negara saat ini memiliki sistem ekonomi campuran, di mana beberapa sumber daya dialokasikan melalui mekanisme pasar, sementara yang lainnya dialokasikan melalui investasi pemerintah atau perencanaan. Yang kelima ada pertimbangan eksternal. Dalam beberapa kasus, alokasi sumber daya mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti dampak lingkungan. Misalnya, pemerintah mungkin membatasi penggunaan sumber daya tertentu untuk melindungi lingkungan. Yang keenam, ada penggunaan teknologi dan inovasi. Teknologi baru dan inovasi dapat mempengaruhi cara sumber daya dialokasikan. Misalnya, pengenalan teknologi yang lebih efisien dapat mengurangi kebutuhan akan sumber daya tertentu. Yang terakhir, prioritas sosial dan kebijakan publik. Pemerintah mungkin memiliki prioritas sosial tertentu, seperti pendidikan atau kesehatan, yang mempengaruhi bagaimana sumber daya dialokasikan. Jadi, dari ketujuh ini, yaitu adalah cara mengalokasikan sumber daya. A few moments later. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari semua presentasi ini adalah, dari sebuah materi ini adalah dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan yaitu sebuah proses menemukan suatu pilihan dari beragamnya alternatif pilihan terbaik yang dilakukan secara rasional. Alokasi sumber daya itu memutuskan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan dan memperkirakan jumlah yang dibutuhkan. Rumah tangga dan kesejahteraan dapat dilihat dari pendapatan yang diterima dari rumah tangga yang bersangkutan tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.